Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliza dengan NIM 250611029998. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Meki Herlan SP MSI yang berjudul Involusi Pertanian dan Kemiskinan. Coba kita pikirkan, kenapa jumlah petani semakin banyak, tapi banyak di antara mereka tetap miskin? Maksud banyak di sini ialah jumlah orang yang bekerja sebagai petani meningkat, misalnya karena terbatasnya lapangan kerja lain atau faktor turun-temurun. Secara logika, semakin banyak tenaga kerja, seharusnya produksi meningkat, tapi pada kenyataannya tidak selalu begitu. Nah, fenomena ini disebut sebagai involusi pertanian. Menurut Clifford Geertz, involusi pertanian adalah kondisi di mana tenaga kerja bertambah tetapi produktivitas tidak meningkat. Kemudian G.H. Bock menjelaskan adanya keadaan kelebihan tenaga kerja di sektor tradisional, sementara Schultz menekankan keterbatasan teknologi dan modal sebagai penyebab utama. Konsep dasar involusi pertanian ialah tenaga kerja bertambah, produksi tidak meningkat signifikan, pendapatan dibagi lebih banyak orang, terjadinya stagnansi ekonomi. Intinya, semakin banyak orang bekerja di lahan yang sama, tanpa adanya pertambahan luas lahan, tetapi hasilnya tidak bertambah signifikan. Akibatnya, pendapatan harus dibagi ke lebih banyak orang. Jadi, bukan pertumbuhan yang terjadi, tapi justru stagnansi ekonomi. Karakteristik involusi pertanian ialah produktivitas stagnan atau fragmentasi, yaitu tidak mengalami peningkatan meskipun tenaga kerja bertambah. Kemudian lahan makin sempit. Lahan pertanian semakin sempit akibat sistem warisan dan tekanan penduduk. Ada teknologi tradisional, sebagian besar petani masih menggunakan teknologi yang sederhana. Dan yang terakhir ada efisiensi rendah. Penggunaan tenaga kerja, lahan, dan input produksi belum optimal. Dampak ekonomi involusi pertanian. Dampak utamanya adalah pendapatan petani menjadi rendah. Muncul istilah shared poverty atau kemiskinan yang dibagi bersama. Artinya, semua tetap bekerja, tapi tidak ada yang benar-benar sejahtera. Dari sisi sosial, dampaknya cukup besar, yaitu akses pendidikan menjadi terbatas, layanan kesehatan kurang optimal, dan peluang kerja di luar pertanian juga minim, sehingga masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Faktor penyebab involusi pertanian. Yang pertama ada faktor sosial, terlalu banyak tenaga kerja dalam satu sektor. Yang kedua ada faktor ekonomi, harga hasil pertanian tidak stabil dan modal terbatas. Yang ketiga ada faktor kebijakan, dukungan pemerintah yang belum merata. Upaya penanganan involusi pertanian. Solusi yang bisa dilakukan adalah diversifikasi usaha agar petani tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Kemudian memperluas akses pasar agar petani tidak bergantung pada pasar lokal dan tengkulak. Dan yang paling penting adalah modernisasi pertanian melalui teknologi dan inovasi. Sebagai penutup, involusi pertanian adalah kondisi di mana bertambahnya tenaga kerja di sektor yang sama tanpa adanya peningkatan luas lahan, sehingga hasil yang diperoleh terbagi-bagi. Akibatnya, kemiskinan petani terus berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Itu dia involusi pertanian yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.